Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, salamun alaihi ya Rafi'al sya'ni wadi ya Rasulullah, salamun alaihi ya Rafi'al sya'ni wadi Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim ya Rasulullah, salamun alaihi ya Rafi'al sya'ni wadadi wa aminna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani ya Allah, salamun ya Rafi'al sya'ni wadadi ahlul baitil mustafa dhuhuri hum amanul ardi fadakiri ya Rasulullah, salamun alaihi ya Rafi'al sya'ni wadadi ya Rasulullah, salamun alaihi ya Rafi'al sya'ni wadadi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sayyidil awwalin wa sayyidil akhirin wa sayyidil khataman nabiyyin wa rasulin amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsikum wa iyyakum bittaqwallah faqad faza lil muttaqin. Faqad qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yaffqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang yang mulia ini, masih di bulan yang mulia ini, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu nikmat sehat afiat, nikmat panjang umur. Semoga hadirin kita di dalam thalabul ilmi, di dalam menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah kabulkan, ijabahkan yang ada di dalam hati kita, yang ada di dalam keinginan kita. Semoga keluarga kita jadikan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam terlimpah curah agung kepada suri tauladan agung yang mulia, minal zulmati ila nur, yang mengangkat harkat martabat kita ialah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada segenap para sahabatnya, para keluarganya. Insyaallah kita sebagai umatnya berharap besar nanti ila yaumil qiyamah mendapatkan syafaatul uzmah dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan guru kita bersama, yaitu Ustazah Hajah Siti Khausah. Kita doakan beliau selalu sehat afiat, panjang umur, Allah berkahkan hidupnya, dan Allah manfaatkan di dalam
hidup dan ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Dan Umi Fatmah yang sama-sama dirahmati oleh Allah, semoga kita doakan beliau selalu sehat afiat panjang umur, Allah berkahkan hidupnya dan Allah manfaatkan hidupnya dan ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah hadirin rahimakumullah, ini masih di bulan Muharram. Kemarin hari apa tuh, hari Sabtu atau hari Ahad atau hari Minggu ada puasa sunnah. Puasanya hari Sabtu apa? Sabtu Minggu atau Sabtu Ahad. Sabtunya itu puasa apa? Puasa Tasu'a. Hari Ahadnya puasa Asyura. Seninnya puasa Alhamdulillah. Puasanya hari Senin Ayyamul Bid, atau bisa juga digabung dengan puasa Senin Kamis juga boleh. Yang dimana bulan suci Muharram ialah puasa sunnah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya puasa saja, ada kemuliaan di bulan suci Muharram. Yang pertama ialah kita pahami kemarin itu puasa Tasu'a dan puasa Asyura atau puasa Ayyamul Bid di hari ketiga. Itu yang pertama. Yang kedua ialah kita sedekah jariyah, bersedekah. Dan yang ketiga ialah kita diwajibkan untuk memberikan santunan atau menyantuni yatim. Jadi ada ketiga nih poinnya. Yang pertama puasa sunnah. Ustaz, kalau misalkan kita puasanya bisanya di hari Ahad boleh silakan, karena kan sunnah. Ustaz, kalau misalkan saya mengambil tasu'anya aja di hari Sabtu boleh kan sunnah, kecuali puasa Ramadan. Dan bulan suci Muharram ini ada disebut dengan bulan Syahrullah. Bulan yang juga disebut dengan bulannya Allah Subhanahu wa taala. Syahrullah, bisa juga dia mengatakan Syahrul Mubarakah, bulan keberkahan. Ada yang mengatakan di dalam riwayat ialah Syahrul Siyam, ialah bulannya puasa, tapi bukan bulan puasanya puasa bulan Ramadan atau bukan puasanya wajib, tapi Syahrul Siyam ialah syahrul puasa di bulan Muharram ialah puasa sunnah. Puasa sunnah yang pertama yang kemarin hari Sabtu, Minggu dan Senin, kalau bisa kita juga bisa berpuasa dari beberapa puasa tersebut ialah puasa Asyura dan Ayyamul Bid, atau bisa digabung dengan puasa Senin Kamis. Dan yang kedua ialah sedekah atau sedekah jariyah. Sedekahnya kemana aja, yang penting tepat pada sasaran. Sedekah kita mau memberikan sedekah infak untuk majelis taklim boleh, silakan. Sedekah kita untuk masjid atau pembangunan, baik itu masjid, mushola, boleh. Kalau sedekah untuk orang tua boleh. Tapi disebutnya jangan sedekah untuk tiga orang. Sebutnya ialah hadiah. Ke guru boleh, tapi jangan disebut dengan sedekah atau infak. Saya mau sedekah aja ke ustazah boleh, sedekahnya boleh, tapi cara dan bahasanya jangan sampai sama. Sedekah atau sedekah itu ialah bahasa untuk salah satunya dengan fakir miskin, dengan apa lagi, dengan yatim. Terus apa lagi, pembangunan masjid, pembangunan majelis taklim, dan pembangunan mushola, itu bisa disebut dengan sedekah infak dan jariyah. Tapi kalau untuk guru kita, untuk ulama, untuk ustazah, kiai, ataupun untuk orang tua, itu jangan kita bilangnya infak dan sedekah, karena kita mengangkat derajat kedua tersebut. Yang pertama orang tua, yang kedua guru,
huru. Kita jangan bilangnya jangan infak. Misalkan saya mau infak nih, saya mau sedekah. Umi Fatmah, sedekahnya boleh, tapi bahasanya yang kurang baik. Saya mau beri hadiah. Saya mau kasih hadiah, ambil berkah untuk Umi Fatmah. Saya mau sedekah, mau infak ke guru kita Ustaz Yahya Siddiq Hafsah. Sedekah dari bahasanya itu tidak baik, tapi kita ngasihnya baik. Tapi hanya bahasanya aja dirubah. Misalkan ibu, jangan bilang saya emang saya fakir miskin, mohon maaf ya. Saya mau kasih ini hadiah untuk Ustaz misalkan. Saya mau berikan apa misalkan saya mau kasih sendal buat guru kita. Itu jatuhnya jangan infak, jangan sedekah, tapi hadiah. Kalau yang namanya infak dan sedekah itu untuk anak yatim. Itu udah jelas tuh. Makanya kita disebut kalau di bulan hari Asyura disebut dengan lebaran anak yatim. Jangan diusap doang, Bu. Anak yatim kepalanya diusap, sudah gitu anak yatim kepalanya botak lagi. Jangan diusap doang, dikasih. Dikepelin, jangan dikepelin aja berapa gua kepelin. Kasih isinya duit, terserah, yang penting nyenengin anak ya. Anak yatim jangan sampai yang disampaikan dalam firman-Nya Allah Quran surat Al-Ma'un yang kita pahami yaitu apa surat Ar-Ra'aital ladzi yukazzibu bid-din fazalika allazi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Wakadzalik begitu juga selanjutnya dan seterusnya. Ar-Ra'aital ladzi yukazzibu bid-din. Kata Allah, mau enggak aku kasih tahu, aku tunjukkan orang yang di mana di dalam hidupnya dusta, di dalam hidupnya sial, di dalam hidupnya pelit, sial dan galak, buntut kasihan, pantat kuning. Itu mah enggak ada, itu mah tambahannya Tuhan. Pelit, sial dan galak, orang kadzab, orang dusta, ialah ar-ra'aital ladzi yukazzibu bid-din fazalika allazi yad'ul yatim. Orang yang hadik, orang yang tidak senang, orang yang di mana enggak demen amanah yatim. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Itu menandakan surat Al-Ma'un untuk khususnya di bulan Muharram dan umumnya di bulan lainnya. Jangan sampai begitu hadik anak yatim, udah gitu pelit sama orang miskin, apalagi pelit sama orang tua, jangan. Nah, kita itu harus mengembirakan orang terdekat kita, yaitu di bulan suci Muharram. Bulan suci Muharram adalah disebut dengan bulan haram, bulan suci. Arti dari haram itu ialah suci, bukan maksud bulannya yang haram. Kayaknya Al-Fakir pernah bahas dari beberapa minggu lalu, yaitu bulan suci Muharram atau disebut bulan haram ialah bulan suci. Kayak misalkan ibu berangkat umroh mau kemana? Mau ke tanah suci, ke tanah haram. Apakah tanahnya haram? Enggak, tanah suci. Juga disebut dengan bulan suci, bulan haram atau bulan Muharram adalah bulan suci. Dan bulan Muharram adalah salah satu dari 4 bulan Hijriyah di dalam Islam, di mana segala hal perbuatan buruk dan dosa itu akan dilipat gandakan, dan juga perbuatan baik juga akan dilipat gandakan. Yang pernah saya bahas salah satunya firman Allah Subhanahu wa taala ialah di antara 12 bulan tersebut ada min arba'atul hurum, 4 bulan. Ada yang ingat kan 4 bulan yang dimana bulan tersebut ialah Allah sucikan atau disebut dengan bulan haram. Yang pertama bulan Zulqa'dah. Nama apa ya? Nama yang pertama maunya lebaran haji aja. Kemarin Zulhijjah ya, makan daging, tukang sate nggak laku, tukang sop nggak laku. Kalau rasanya habis potong daging. Cuma habis lebaran 2-3 hari diperiksa ke dokter nggak tuh?
Ada yang nggak ada kolesterol, ada yang uratnya pada asam. Kalau yang tukang Madura tuh sate Madura nggak laku karena ibu-ibu mendapat berkah di bulan Zulhijjah. Kadang motong kurban yang enggak, dagingnya paling dapatnya paling banyak aja. Bulan Zulhijjah. Pertama bulan Zulqa'dah, yang kedua bulan Zulhijjah, yang ketiga bulan Muharram atau tahun baru Hijriah, yang keempat bulan Rajab. Jadi 4 bulan yang dimana bisa dicatat ialah bulan suci atau bulan haram. Yang pertama Zulqa'dah dulu, bulan Zulqa'dah. Ini pelajaran juga masuk untuk misalkan ke anak-anak ibu. Anak-anak ibu dulu juga waktu saya pesantren ditanya 4 bulan. Nah nanti ibu kalau misalnya ditanya sama anaknya, mah, umi, bu, ada yang panggil mama, ada yang panggil umi, ada yang panggil ibu, macam-macam, ada yang panggil mak, ada yang panggil apa-apa, tergantung tuh maunya dipanggil apa, mana, mak, mau nanya 4 bulan yang dimana di bulan suci tersebut 4 bulan apa aja? Nah kata ibu, gue bingung apa ya 4 bulan. Akhirnya ibu jawab bulan suci Ramadan kan ini. Nah, jangan. Bener emang bulan suci juga bulan Arab itu apa lagi tadi bulan Safar kali ya. Nah, jangan. 4 bulan tersebut bisa dicatat. Yang pertama bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, bulan Rajab. Itu min arba'atun hurum atau 4 bulan tersebut ialah bulan suci atau bisa disebut dengan syahrullah, bulan Allah. Misalkan anak kita juga dia habis ngaji, pulang ngaji, udah jelas ya, terus akhirnya kita ditanya sama anak kita, ternyata anak kita lupa, pengen nanya syahrullah 4 bulan tersebut bulan apa ya? Lah kata bapaknya, bingung gue jawabannya. Tadi mau Ustaz ngomong jangan lupa, agak nyatet gitu. Akhirnya udah nebak manis. Asal sebab yang penting ada jawabannya. Ternyata jawabannya bukan salah, hanya kurang tepat. Yang pertama dibilang, emaknya bilang katanya bulan Ramadan kan dia, apa bulan Sya'ban kan dia. Akhirnya ngarang. Yaitu 4 bulan suci atau bulan syahrullah ialah, saya ulang kembali, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, dan bulan Muharram dan bulan Rajab. Bulan tersebut dilipat gandakan pahala yang dimana tadi saya sampaikan, baik pahala baik atau pahala dosa yang buruk juga semua dilipat gandakan. Dan tanggal 10 Muharram kemarin ialah hari Asyura. Boleh dicatat, walaupun mungkin kita pahami kadang, tapi sudah lupa. Tanggal 10 Muharram ialah tanggal bulan Muharram, hari Asyura. Nah itu semua disebut dengan lebaran anak yatim. Makanya kalau anak nanya, Pak, lebaran anak yatim tanggal berapa ya? Dia bingung jawab emaknya. Tanggal 10 Muharram. Kalau hari Asyura tanggal berapa ya, Pak? Maknya bingung. Akhirnya jawabnya tanggal 10 Muharram. Maknya bingung karena nggak paham, ingatnya Tasu'a. Dibilang maknya tanggal 9, maknya salah lagi. Yang benar tanggal 10 Muharram adalah hari yang paling istimewa, di mana terjadi beberapa peristiwa. Salah satunya ialah diselamatkannya Nabi Musa dan pengikutnya dari kejaran Fir'aun. Nah ini boleh juga dicatat nih, tanggal 10 Muharram yaitu diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Jadi kalau anaknya nanya lagi, Bu, Mak, kalau waktu Nabi Musa sama Fir'aun itu kan ngelewatin yang namanya lewatin Laut Merah. Nah akhirnya
anaknya nanya, itu tanggal berapa ya yang Nabi Musa selamat dan Fir'aun Allah tenggelamkan bersama bala tentara dan prajurit? Rupanya bingung, tanggal berapa ya? Akhirnya bilang kayaknya tanggal 8 Safar. Itu salah. Yang benar tanggal 10 Muharram, makanya disebut hari Asyura karena salah satunya Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Nabi Musa selamat tidak sendiri tetapi bersama para pengikutnya juga, dan Allah binasakan dan Allah tenggelamkan yaitu Fir'aun. Saya ada cerita menarik tentang Fir'aun yang kadang kita jarang diketahui. Kenapa sih Fir'aun bisa Allah berikan baik harta, kekuasaan, kerajaan sehingga dia ngaku Tuhan? Bahasa kerennya I is God, saya ini Tuhan. Ada yang tahu Fir'aun Allah kasih kebahagiaan di dalam hidupnya, Allah kasih harta melimpah, tahta, jabatan, bahasa kasar uang yang habis-habis. Itu semua kerajaan yang Allah kasih untuk Fir'aun padahal dia binasa. Ada yang tahu? Salah satu keberkahan, walaupun saya yakini Fir'aun hidupnya gak berkah, tapi ada salah satu yang dimana kita pahami bahwa Fir'aun Allah kasih tahta, harta, martabat, jabatannya Allah kasih semua di dunia sehingga dia ngaku Tuhan. Salah satu kebahagiaan tersebut yang Fir'aun bisa dapatkan ternyata di dalam sejarah apa? Fir'aun bakti sama ibunya. Walaupun dia bukan orang Islam, dia mau binasakan Nabi Musa, dia menghancurkan Nabi Musa, dia mau musuhin Nabi Musa. Terus apalagi dia mengatakan I is God, saya Tuhan. Tapi kasih tetap Allah kasih tahta, jabatan, harta yang melimpah ruah. Salah satunya dia menyayangi dan sangat cinta sama ibunya. Boleh lihat di dalam sejarah. Jadi kalau kita mau hidup kita senang, mau hidup kita berkah, mau hidup kita jadi diangkat derajatnya, patuh sama ibu. Maknya masih ada, yang masih ada. Ustaz saya dia meninggal gimana? Kirimin Fatihah, ziarahin, datengin makam ibunya, doain, jangan nangis doang di atas kuburan. Kadang-kadang nangis di atas kuburan ibu kita. Dikasih kembang, habis dikasih kembang ditaruh itu air mawar. Akhirnya beli air mawar 5 botol, nggak bisa doa, kata emaknya di bawah banjir naik. Akhirnya babah banjir dan doain ibunya. Tuh yang dimana di dalam sejarah Fir'aun bisa hidupnya bahagia walaupun dia binasa mengatakan I is God, saya ini Tuhan. Salah satu keberkahan di dalamnya Fir'aun ialah bakti sama ibu. Dan kita lihat orang yang bakti sama orang tua hidupnya nggak bakal susah. Betul? Apa salah? Betul. Orang yang sayang sama ibunya, apalagi sama orang tuanya, mungkin sama ayahnya, ibu, itu hidupnya nggak bakal susah. Begitu kalau misalkan kita punya hidup, kita punya ada kesusahan, ini doain orang tua, minta terus. Apalagi kalau masih ada, udah enak banget tabu. Nggak usah jauh-jauh kemana-mana, nggak usah syariat kemana-mana, datang aja syariat ke ibu kita. Nah insya Allah itu yang akan memberikan mustajab. Iyalah doa daripada seorang ibu. Ya kadalik begitu juga fakir. Saya bukannya membicarakan tahadus bin nikmah aja, saya masih punya ibu. Dan biasanya kalau misalkan ada waktu, saya suka ngajak. Saya punya ibu jalan-jalan nyenengin orang tua. Jangan bininya aja disenengin, orang tua juga
disenengin. Jadi kalau kita mau seneng hidup, sayangin ibu kita, sayangin orang tua. Dan bulan Muharram ialah bulan Anbiya, Syahrul Anbiya, bulannya para nabi. Beberapa peristiwa yang di dalam bulan suci Muharram ialah diterimanya juga taubatnya Nabi Adam dan diselamatkannya Nabi Ibrahim dari api. Dan puasa yang terbaik setelah bulan suci Ramadan ialah puasa yang kemarin di hari Ahad atau yang di hari Minggu tanggal 10 Muharram ialah puasa Asyura. Jadi tanggal 9 puasa Tasu'a, tanggal 10 puasa Asyura, dan dari tanggal 13 sampai 15 Muharram atau selepas dari tanggal 10 Muharram yaitu kita puasa Ayyamul Bid, puasa sunnah. Sedekah jariyah yang tadi Al-Fakir sampaikan, memberikan sedekah kepada fakir dan miskin, ini amalan yang diajarkan di bulan Muharram. Jadi tadi puasa, sedekah dan menyantuni anak yatim, memberikan sedekah kepada fakir dan miskin, dan orang yang membutuhkan kita gembirakan, dan memperbanyak ibadah, yaitu melakukan ibadah sunnah. Ya bisa juga puasa, baca Al-Quran, thalabul ilmi, berzikir, dan memperbanyak ziyadah atau bertambah amal-amal kita lainnya. Silaturahim di bulan Muharram menjalin dan mempererat tali silaturahmi. Jangan sampai kita memutuskan tali silaturahmi. Dosanya luar biasa. Kita akan berputus silaturahmi dan dosanya itu dilipat gandakan sama Allah kalau kita memutuskan silaturahmi, dan kita diberikan pahala yang berlipat ganda saat mempererat tali silaturahmi di bulan suci Muharram. Menjenguk orang sakit, memberikan perhatian, terus bawa apa yang dulu harus dibawa di bulan suci Muharram. Kalau kita punya keluarga lagi kurang sehat, lagi kurang bahasanya lagi kurang enak atau lagi sakit, kita silaturahmi itu memperbanyak doa dan istighfar. Kita harus banyak-banyak doa dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mohon ampun dan memohon untuk selalu minta berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Terus nyenengin atau memberikan nafkah kepada keluarga anak kita, suaminya sampaikan, Pak, ini bulan Muharram nyenengin saya dibawa dong ke toko emas, saya dibawa dong ke mall. Akhirnya apa, bapaknya toko emas gampang, dibawa aja tuh, pilih tuh, suruh pilih doang bayarnya. Toko emas aja, diajak keliling-keliling. Bilangin, Pak, di tanggal 10 Muharram Bapak paham nggak? Bapak baru paham, tadi saya ngaji, kata guru ngaji saya tanggal 10 Muharram saya perlu diajak ke toko emas. Kata bapaknya, kata lakinya, besok ganti dah ustaznya, jangan itu lagi dah, kata. Berat soalnya minta ke toko emas. Nggak apa-apa kalau misalkan nggak ke toko emas, ya dibeli ikan emas lah. Ajak jalan-jalan, nyenengin anak. Kita tanggal 10 Muharram tuh kemarin, ya ajak jalan. Kita punya anak, misalkan ajak anaknya senengnya jalannya kemana, ke ITC silahkan, ke mall silahkan, terus apa lagi, healing tuh nggak apa-apa. Tadabbur alam. Dulu juga Nabi Muhammad SAW tidak hanya perang aja, tidak hanya untuk mengemban amanah di dalam risalah untuk menjunjung tinggi kalimat tauhid, enggak. Nabi Muhammad juga ada tadabbur alam. Tadabbur alam itu jalan-jalan, healing. Bapak juga harus healing, ibu juga harus healing, suami istri juga harus jalan-jalan, jangan di rumah ngedem aja.
itu romannya, mukanya udah kayak baju belum disetrika. Bilangin bapaknya, "Mbak, tadi dikasih tahu sama Ustaz katanya tanggal 10 Muharram kita diajak untuk jalan-jalan kemana, ke puncak, nyewa villa, kemana lagi tuh, ke laut. Awas tenggelam tapi bu kalau ke laut. Terus jalan-jalan senengnya kemana, katanya kudu diajak ke toko emas." Itu salah satu keberkahan di bulan suci Muharram. Dan kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sunnahnya Nabi Muhammad juga di bulan suci Muharram ialah berhias. Tapi berhiasnya atau mempercantik diri yang pertama karena Allah, dan yang kedua untuk suami. Jangan kalau berhias mau kondangan doang. Jangan berhias bersolek kalau mau datang arisan. Waduh, itu arisan yang luar biasa. Kalau dibeli emas sama lakinya dipakai arisan dari sini gelangnya sampai sini, itu tangan nggak bisa bilang. Karena kabar dari sini pakai emas sampai sini tuh. Terus bedaknya kudu yang cakep, berhiasnya untuk Allah dan untuk suami. Berhiasnya kalau kondangan dipakainya bedak yang mahal tuh, Maybelline. Mahal gak Ustaz? Saya nggak tahu. Saya hanya kasih duit doang ke bini saya. Giliran sama lakinya pakai bedak pipa yang nomor 10 apa nomor 8 kan ada grade-grade-nya tuh. Jangan. Kalau mau orang luar biasa. Akhirnya bersolek untuk orang lain dosanya jadi luar biasa. Tapi kalau bersolek atau berhias atau berdandan untuk ibadah kepada Allah dan ibadah kepada suami, insyaallah akan diberikan kemanfaatan di bulan suci Muharram. Jadi bisa dicatat, saya ulangi kembali amalan yang dianjurkan di bulan suci Muharram. Yang pertama ialah puasa Tasu'a di tanggal 9 Muharram, puasa Asyura di tanggal 10 Muharram. Dan puasa Ayyamul Bid atau puasa di bulan suci Muharram baiknya di tanggal 13 sampai 15 Muharram. Tasu'a di tanggal 9, Asyura di tanggal 10, Ayyamul Bid di tanggal 13 dan 15 Muharram. Dan yang kedua, amalan yang dianjurkan di bulan suci Muharram ialah sedekah jariyah, sedekah. Yang ketiga, amalan yang di bulan suci Muharram ialah menyantuni anak yatim atau memberikan kebaikan untuk anak yatim. Anak yatimnya kudu diwajib sayangi. Kadang kita memberikan infak sedekah jauh banget. Saya sih nggak ngelarang, nggak apa-apa. Tapi yang dekat dulu, tetangga kita, misalkan kita punya tetangga anak yatim, kasih dulu. Mengantuni dan menyayangi anak yatim. Amalan di bulan suci Muharram itu menyantuni anak yatim. Yang ketiga, yang keempat ialah memperbanyak ibadah. Berbanyak ibadahnya apa? Macam-macam ya, silahkan sholat sunnah, silahkan qiyamul lail, silahkan qiraah bil Quran, silahkan zikrullah, silahkan thalabul ilm, silahkan, yaitu memperbanyak ibadah. Yang kelima, silaturahim atau menjalin atau mengunjungi kerabat, keluarga, dan tauladan semuanya. Dan yang berikutnya ialah menjenguk orang sakit, memberikan perhatian, terus kasih apa yang harus bisa kita kasih di dalam menjenguk orang sakit. Dan yang berikutnya ialah memperbanyak doa dan istighfar, memohon ampun kepada Allah, kita istighfarnya dan doanya kita minta berkah kepada Allah. Selanjutnya ialah memberikan nafkah kepada keluarga, nafkah baik lahir dan batinnya.
Dan yang terakhir ialah bersolek atau berhias. Salah satu keberkahan di tanggal 9 dan 10 Muharram puasa puasa Tasu'a dan Asyura. Kalau puasa Tasu'a di dalam riwayat ulama mengatakan mengampuni dosa kita tahun yang lalu, itu Tasu'a. Dan pada tanggal 10 Muharram hari Asyura ialah mengampuni dosa kita yang tahun akan datang. Dan orang yang berpuasa di bulan suci Muharram di tanggal 10, insya Allah Allah akan berikan panjang umur. Karena apa? 1 tahun ke depan udah Allah jamin di dalam dosanya sudah Allah hilangkan. Oh enak. Makanya Nabi Musa alaihi salam pas saat dialog, Nabi Musa disebut dengan kalimat Allah dari Bukit Tursina atau di Gunung Tursina. Salah satu dialognya Nabi Musa, ya Rabb, kalau memang aku diizinkan olehmu, tolong matikan aku sekarang juga dan hidupkan aku nanti di saat ada khataman Nabi, atau di saat adanya Nabi penutup ialah Nabi Muhammad. Nabi Musa aja pengen jadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Nabi Musa udah tahu nih, udah dikasyaf sama Allah Subhanahu Wa Taala, atau sudah diberikan gambaran oleh Allah untuk umatnya Nabi Muhammad ada diskon yang luar biasa, diskon besar-besaran. Kita paham kalau umat zaman terdahulu umurnya panjang, ada yang 100 tahun, ada yang 200 tahun, ada yang 300 tahun, bahkan ada umat zaman Nabi atau Nabi tersebut umur hidupnya sampai ada yang ribuan tahun. Tapi ada di dalam umatnya dari sebelum zaman Nabi Muhammad, taunya apa? Taunya umurnya panjang doang, berkahnya enggak banyak, tapi berkah untuk umatnya Nabi Muhammad. Walaupun kita umurnya paling 30 tahun, tapi ada yang hanya umur 40 tahun. Kita luar biasa kalau misalkan kita punya teman, punya keluarga, punya tetangga umurnya udah hampir 100 tahun, udah lama banget di dunia yang sana. Tapi apa? Tapi kalau kita lihat umur umat terdahulu itu panjang-panjang, tapi berkahnya wallahu a'lam. Tapi berkah untuk umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam walaupun hanya beberapa puluh tahun umurnya, tapi Allah berikan diskon besar-besaran atau pahala besar-besaran untuk umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di tanggal tersebut sehingga ada penanggalan tahun baru Hijriah. Jadi tahun baru kita kemarin beberapa hari lalu, yang dimana saudara kita melaksanakan kegembiraan dengan cara ada yang pawai obor, terus apalagi ada yang keliling untuk menyemarakkan bulan suci Hijriah atau tahun baru Islam. Karena tahun baru kita bukan di akhir bulan Desember atau bukan bulan Januari. Ustaz, kalau saya misalkan pengen nyenengin anak, tapi nyenengin anaknya di tahun baru Masehi, pergantian tahun misalkan dari tahun 2025 sampai 2026, boleh nggak Ustaz? Boleh, silahkan, nggak dilarang. Yang penting jangan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nyenengin ya, jalan-jalan, refreshing, tapi jangan lupa zikir, istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, untuk itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di tahun baru ini, di bulan suci Muharram ini, semoga Allah panjangkan umur kita, Allah pertemukan kita di tahun-tahun yang akan datang dalam keadaan sehat, dan Allah jadikan keluarga kita selalu sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fadli subhana rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Cukup sekian dari Al-Fakir. Mohon maaf lahir dan batin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga.